kali ini merupakan babak akhir bagi kuasa hukum Ahok untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan. Lalu apa yang menarik dari kesaksian ahli hari ini? Kami akan langsung bergabung bersama rekan Eva Wondo yang melaporkan langsung dari lokasi persidangan. Eva, hingga sore hari ini sudah berapa ahli yang memberikan kesaksian dalam persidangan? Zakia, hingga sore hari ini sudah 3 ahli yang selesai memberikan keterangan di depan majelis hakim dalam sidang ke-16 kasus hukum Basuki Cahayapurnama. Yang pertama tadi selesai memberikan keterangan adalah pagi hari tadi, yaitu ahli bahasa Bambang Kaswantowo. Dilanjutkan dengan keterangan dari Risa Permanadewi yang merupakan ahli psikologi sosial, dan sekitar setengah jam yang lalu ini baru selesai keterangan yang disampaikan oleh Hamka Haq yang merupakan ahli agama Islam. Mengutip beberapa poin menarik yang disampaikan oleh para ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Ahok sejak pagi hingga sore hari ini, Zakia. Yang pertama, ini ahli bahasa Bambang Kaswantowo menyatakan bahwa konteks pembicaraan Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada September tahun lalu ini adalah konteksnya soal budidaya ikan, terkait dengan kalimat dibohongi pakai Al-Maidah yang muncul satu kali. Ini hanya merupakan anak kalimat saja dan bukan merupakan fokus dari isi pembicaraan dalam pidato. Berdasarkan keahliannya sebagai ahli bahasa, Bambang juga menyatakan bahwa buta Al-Maidah ini bersumber dari kekhawatiran terkait dengan program peningkatan ekonomi melalui program budidaya ikan tidak berlanjut. Kemudian ahli kedua yang memberikan keterangan tadi adalah Risa Permanadewi yang merupakan ahli psikologi sosial, menyatakan bahwa pidato Ahok di Kepulauan Seribu ini bukan semata-mata masalah agama ataupun pilkada, namun intinya adalah terkait dengan iklim politik. Dan tadi Risa juga menyatakan bahwa apa yang disampaikan Ahok berulang kali ia merujuk terkait dengan surat Al-Maidah ini didasarkan bahwa ada sikap antisipasi dari Ahok atau mekanisme bertahan terhadap politisasi Al-Maidah, karena ia pernah mengalami politisasi Al-Maidah dalam pemilihan kepala daerah di Bangka Belitung beberapa tahun yang lalu. Zakia. Iya, Eva, kemudian untuk keterangan ahli agama yaitu Hamka Haq, apa yang disinggung dalam keterangannya yang baru saja usai memberikan kesaksian di dalam persidangan ini? Zakia, ada beberapa poin menarik yang disampaikan oleh ahli agama Islam Hamka Haq dalam keterangannya di depan majelis hakim beberapa saat yang lalu. Hamka Haq menyatakan bahwa apa yang disampaikan Ahok ini tidak termasuk unsur penodaan agama. Ia pun mencontohkan dengan analogi hukum potong tangan di Indonesia yang bukan termasuk hukum positif. Ia pun menyatakan bahwa di Indonesia ini tidak ada larangan umat muslim memilih pemimpin non-muslim, karena di Undang-Undang Pilkada tidak ada aturan tersebut, dan Indonesia ini tidak memakai hukum syariat atau hukum yang berdasarkan agama tertentu. Selengkapnya berikut adalah keterangan yang disampaikan oleh Hamka Haq, ahli agama Islam, usai ia memberikan keterangan di depan majelis hakim beberapa waktu yang lalu. Ini bukan penistaan agama, karena pernyataan ini hanya ingin menunjukkan bahwa yang berlaku di sini bukan ayat potong tangan, melainkan yang berlaku adalah KUHP tentang pencuri, yaitu penjara. Analoginya sama dengan Al-Maidah 51. Berkaitan dengan pilkada, tidak ada dalam undang-undang pilkada yang berbunyi pilkada itu sah jika dilaksanakan menurut syariat agama masing-masing. Karena itu, ayat atau syariat tentang pemilihan tidak diberlakukan dalam undang-undang pilkada. Yang berlaku adalah setelah Hamka Haq yang akan memberikan keterangan adalah ahli hukum pidana, yaitu I Gusti Ketut Aryawan dalam sidang ke-16 kasus hukum Ahok sesaat lagi. Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, Eva Wondo, terima kasih atas laporan Anda. Beberapa saksi ahli dihadirkan selama persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama, dan berikut beberapa hal yang disampaikan ahli agama dan bahasa dalam persidangan. Hingga sidang ke-15 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok, lebih dari 30 saksi dihadirkan. Masing-masing kubu, yakni jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Ahok, mendatangkan ahli agama dan bahasa dalam persidangan.
Ahli kajian bahasa Indonesia dari Universitas Mataram Mahyuni dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang ke-10. Ia menyatakan pidato Ahok harus dilihat konteksnya pada saat disampaikan. Kata-kata Al-Maidah tidak dapat berdiri sendiri dan harus disandingkan dengan kalimat pembuka pidato. Dari segi konteks tentu akan dilihat konteks situasi ya, atmosfer di mana itu dikatakan. Tetapi pilihan kata menjadi fokus kami, karena itu memang ilmu saya. Jadi critical discourse analysis itu fokus kepada pilihan kata, yang tentu pilihan kata itu akan dikaitkan dengan situasi sosial, situasi lingkungan di mana itu dikatakan. Hal senada disampaikan oleh ahli bahasa Rahayu Sutiarti dari Universitas Indonesia yang dihadirkan oleh kuasa hukum Ahok. Kata-kata yang selama ini di surat kabar atau di televisi itu menjadi perdebatan bahwa itu menodai dan sebagainya, itu hanya bagian dari cerita pengalaman dia. Jadi itu juga berdasarkan fakta bahwa itu pernah terjadi. Jadi dia tidak ada maksud mau menodai atau menjelekkan. Saksi ahli agama yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menyampaikan beberapa hal. Profesor Dr. Muhammad Amin Suma menyatakan bahwa hukum positif di Indonesia tidak bertentangan dengan yang ada di Al-Quran, sehingga apa yang diatur dalam hukum positif harus dihormati dan wajib diikuti, termasuk perihal mencari pemimpin. Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa sikap dan pendapat keagamaan terkait penodaan agama oleh Ahok dibahas oleh 4 komisi dalam Majelis Ulama Indonesia. Meski begitu, ia juga menyatakan bahwa tidak ada pembahasan soal kandungan atau tafsir surat Al-Maidah ayat 51 saat melakukan penelitian dan pembahasan terkait pidato Ahok tersebut. Kiai Haji Miftahul Ahyar menyatakan sikap keagamaan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki derajat yang sama. Ia juga menegaskan bahwa pernyataan Ahok terkait surat Al-Maidah merupakan penistaan agama, karena menganggap Al-Maidah seakan-akan membohongi. Menurutnya, orang yang bukan ahli agama tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Ahli agama yang dihadirkan oleh kuasa hukum Ahok adalah Kiai Haji Ahmad Isomudin. Ia menyatakan bahwa kata aulia dalam surat Al-Maidah ayat 51 lebih banyak ditafsirkan sebagai teman setia. Ia juga menyampaikan bahwa konteks surat Al-Maidah ayat 51 pada masanya adalah mengenai pengkhianatan saat peperangan.